Okay, now let's take a look at this question. Who emphasizes the positive aspects of vaping, primarily focusing on its potential role in smoking cessation? Siapakah yang menekankan sisi positif dari vaping atau merokok elektronik? Khususnya memfokuskan pada peran potensialnya dalam berhenti merokok. Jika kita perhatikan komen dari figure RV di sini, dikatakan bahwa it is, however, if you are in good health and want to quit smoking, jika Anda sehat dan ingin berhenti merokok, then vaping can help you to a great extent. Ya, maka vaping bisa sangat membantu Anda untuk berhenti merokok. Ya, katanya ya dikatakan oleh figure bahwa it is not bad as smoking. Katanya vaping ini tidak seberbahaya, ya tidak sama berbahayanya dengan merokok. Ya, sehingga vaping is a safer alternative, ya, bahwa vaping ini lebih aman daripada merokok dan bagus jika Anda ingin berhenti merokok. Anda bisa pindah ke vaping. Katanya siapa? Katanya figure RV. That's why the answer is B, figure RV. Soal ini menanyakan study detail question yang menanyakan siapakah yang mengatakan sisi positif dari vaping, yaitu berfungsi untuk berhenti merokok. Nah, ini adalah pendapat dari figure RV. Ya, maka jawabannya adalah opsi yang B, figure RV. Let's take a look at this question. The phrase to a great extent in figure RV post can be replaced by blah blah blah. Frasa to a great extent pada postingannya figure RV ini bisa digantikan dengan kata apa? Ya, adapun soal ini menanyakan vocabulary atau kosakata, khususnya sinonim atau persamaan kata. Apakah yang A, hardly? Hardly artinya adalah hampir tidak. Opsi yang B, healthily. Healthily artinya dengan sehat. Opsi yang C, slightly artinya dengan tipis. Opsi yang D, negligibly artinya adalah bisa diabaikan, ya, dengan sedikit atau dengan bisa diabaikan, ya, atau maksudnya dengan sedikit. Atau opsi yang E, significantly dengan signifikan atau dengan besar, ya, sesuai dengan kata to great extent, ya. Great artinya besar, ya, maka sinonim yang paling tepat adalah significantly atau dengan besar. Let's take a look at this question. Who implies that people should quit smoking and vaping using other methods instead of switching to vaping? Siapakah yang menyatakan secara tidak langsung bahwa orang seharusnya berhenti merokok atau vaping, berhenti merokok elektronik, ya, menggunakan metode yang lain, ya, bukannya dengan cara beralih ke vaping, beralih ke rokok elektronik? Soal ini menanyakan implied detail question, ya, yaitu soal yang menanyakan hal yang tersirat. Jika kita perhatikan di sini terdapat komentar dari Nick Schmidt, ya, postingan dari Nick Schmidt, ya, yang bertuliskan just keep doing it you'll find out. Terus saja lakukan, ya, kamu akan menyadari, akan tahu sendiri. I don't like to speak that way. Saya tidak suka berbicara demikian. People go to vaping to quit smoking when they should be doing another way. Orang-orang vaping, ya, mereka tuh vaping merokok elektronik untuk berhenti merokok. Padahal seharusnya mereka melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara jangan vaping, ya, karena merokok ataupun vaping keduanya sama-sama no good to the lungs, ya, baik itu smoking ataupun vaping sama-sama tidak bagus bagi paru-paru. Ya, maka Nick Schmidt ini menyatakan bahwa seharusnya berhenti merokok ataupun vaping gunakan cara lain, bukannya malah beralih ke vaping, karena smoking ataupun vaping sama-sama berbahaya. Yang menyatakan hal ini adalah Nick Schmidt atau opsi yang Eko, Nick Schmidt. Let's take a look at this question. Who mentioned that while vaping might be less harmful than smoking, it's not harmless and still poses risks? Siapakah yang menyatakan bahwa walaupun, ya, jadi while di sini artinya walaupun, ya, walaupun vaping, ya, walaupun merokok elektronik mungkin kurang berbahaya, ya, tidak seberbahaya smoking, ya, lebih aman, ya, lebih tidak berbahaya dibandingkan smoking, tapi merokok vaping ini tetaplah not harmless, tetaplah berbahaya dan masih menimbulkan resiko-resiko, ya. Yang menyatakan hal itu bahwa merokok vaping, merokok elektronik adalah tidak seberbahaya merokok tapi tetap berbahaya, gitu, ya, tetap menimbulkan resiko adalah figure RV dan juga Ali Raza, ya. Katanya figure RV, ya, dikatakan bahwa it is not bad as smoking, ya, dikatakan bahwa vaping itu tidak seberbahaya merokok. Walaupun demikian,
If you have breathing problems, jika kamu punya masalah bernafas, and some other illness, dan beberapa penyakit yang lain, then vaping can be bad. Ya, maka vaping ini bisa buruk. Vaping can harm your lungs as well. Ya, karena vaping ini bisa berbahaya bagi paru-paru Anda. Jadi walaupun tidak seberbahaya smoking, tapi vaping tetap berbahaya, khususnya bagi paru-paru. Ini katanya figure RV. Lalu katanya Ali Raza, ya, dikatakan bahwa while vaping is often considered less harmful than traditional smoking, walaupun vaping ini katanya ya dianggap itu kurang berbahaya dibandingkan dengan smoking yang tradisional, ya, walaupun ya karena katanya sih ya lebih sedikit zat kimia beracunnya dibandingkan dengan rokok. Tapi walaupun demikian, bukannya not without risk, bukannya tanpa risiko. Ya, vaping masih membawa ya masalah kesehatan sendiri. Ya, misalnya adalah kecanduan nikotin, ya, dan juga masalah kerusakan pada paru-paru. Ya, jadi kedua orang ini, yaitu Figure dan juga Ali Raza, sama-sama menyatakan bahwa vaping itu lebih aman dibandingkan merokok, tapi tetap berbahaya dan menimbulkan resiko. Soal ini termasuk dalam stated detail question, dan jawabannya adalah opsi yang E, Figure RV and Ali Raza. Let's take a look at this question. What is Ken Sandel's stance on the general perception of vaping's safety? Apakah sikap dari Ken Sandel terhadap persepsi umum yang mengatakan bahwa vaping itu aman, yang menyatakan tentang keamanan dari vaping, dari merokok elektronik? Ya, jika kita perhatikan ini adalah terdapat thread ya yang ditanyakan oleh seseorang yang entah siapa namanya ya, ditanyakan bahwa how bad is vaping compared to actual smoking? Seberapa parahkah ya, seberapa burukkah vaping, rokok elektronik dibandingkan dengan merokok yang biasa, merokok yang sebenarnya? Nah, jika kita perhatikan yang ditanyakan Ken Sandel ya, soal ini menanyakan stated detail question ya, menanyakan hal yang spesifik yang ditanyakan di teks, yaitu menanyakan tentang pendapat dari Ken Sandel ya. Dia bilang banyak orang akan mengklaim ya bahwa merokok vaping ya, merokok elektronik itu harmless, tidak berbahaya. Nah, maka ya beberapa dari mereka ya langsung berbohong ya, mereka berbohong. Ya, misalnya mereka bilang seperti mengatakan ya, dokter saya bilang bahwa merokok vaping itu tidak berbahaya gitu. Padahal sebenarnya ya dikatakan oleh Ken ini ya bahwa dalam vaping ini zat yang paling berbahaya dalam tembakau itu dipurifikasikan, dimurnikan, dan di-weaponize, dipersenjatai, ya, dijadikan senjata, sehingga bisa menyerang Anda lebih keras dan lebih cepat, ya. Lalu bisa menyerang pembuluh darah, ya, dan juga uapnya juga berbahaya, ya, karena mengandung zat-zat berbahaya seperti formaldehyde, ya. Jadi menurut Ken Sandel ini adalah sebuah kebohongan, ya, bahwa sebenarnya merokok vaping itu berbahaya, tidak aman, tidak menjelaskan safety, ya, tidak menjelaskan keamanan. Justru vaping itu berbahaya. Maka dia menyatakan bahwa misinformation ya, adanya misinformasi, adanya informasi yang salah tentang keamanan dari vaping. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang Eko, yaitu he argues that misinformation about it exists. Ya, dia menyatakan bahwa misinformasi atau informasi yang salah tentang vaping itu ada. Let's take a look at this question. Which of the following is not mentioned as a potential health risk associated with vaping in the text? Manakah yang tidak disebutkan? Ya, tidak disebutkan sebagai resiko kesehatan yang potensial yang berkaitan dengan vaping di dalam teks. Soal ini menanyakan unstated detail question atau menanyakan hal yang tidak disebutkan di dalam teks. Opsi yang A, seizures atau kejang-kejang, ini dikatakan oleh Mike Haynes ya. Ya, Mike Haynes mengatakan bahwa katanya vaping could cause seizures ya. Katanya vaping ini atau merokok elektronik ini bisa menyebabkan kejang-kejang. Maka opsi yang A benar karena terdapat di teks. Opsi yang B, nicotine addiction, kecanduan nikotin. Ini ada di teks juga ya, khususnya pada postingannya Ali Raza. Ya, dikatakan bahwa vaping ini masih memiliki bahaya kesehatan, yaitu bisa menyebabkan nicotine addiction atau kecanduan nikotin. Maka opsi yang B juga benar karena mention in the text ya, disebutkan di dalam teks.
Opsi yang C, lung damage from aerosols, ya, kerusakan paru-paru, ya, akibat aerosol. Ini juga ada di teks, ya. Masih pada komentarnya Ali Raza. Katanya bisa berpotensi merusak paru-paru, ya, akibat dari menghirup aerosol. Opsi yang Eko juga benar, ya, bahwa terdapat efek negatif, efek berbahaya akibat flavorings. Ini juga benar. Ini adalah pendapat dari Ali Raza juga. Adapun yang tidak disebutkan di teks, walaupun bisa jadi menimbulkan gangguan kesehatan pada jantung, ya, bisa jadi, ya, tapi tidak disebutkan di teks, ya. Itu opsi yang delta, cardiovascular problems. Adapun di teks, walaupun katanya bisa menyebabkan penyakit jantung, tapi ini adalah bukan vaping, tapi merokok biasa, ya, actual smoking ini, yang katanya bisa menyebabkan cardiovascular problems atau masalah atau penyakit jantung. Jadi opsi yang D ini tidak disebutkan di teks, ya, bahwa katanya vaping itu bisa menyebabkan masalah jantung. Let's take a look at this question. What tone does Nick Schmidt use when discussing vaping and smoking? Nada bicara atau sikap apa nih yang digunakan oleh Nick Schmidt ketika membahas tentang vaping dan smoking, ya, vaping atau merokok elektronik dan juga smoking yang merokok biasa, ya. Maka soal ini menanyakan tone atau attitude, ya. Jika kita perhatikan tone sikap, ya, atau nada bicara Nick Schmidt, ya, ketika dia memposting tanggapan dari orang yang menanyakan tentang bahaya dari vaping, ya, gitu. Dikatakan bahwa, katanya Nick Schmidt, ya, dikatakan bahwa just keep doing it, you'll find out. Terus saja kamu merokok vaping, ya, kamu akan tahu sendiri, ya. I don't like to speak that way. Saya nggak suka untuk bicara demikian. People go to vaping to quit smoking when they should be doing it another way. Orang tuh mulai vaping, ya, untuk berhenti merokok, ya, padahal seharusnya mereka melakukan dengan cara yang lain. Kenapa? Karena both ways, baik itu merokok biasa ataupun vaping sama-sama no good, ya, tidak baik bagi paru-paru. Maka Nick Schmidt ini tidak terlalu memusingkan, ya, tidak terlalu mengambil serius, ya, tidak selalu mengambil pusing, ya, jika orang mau vaping, silakan saja, ya, karena keduanya sama-sama perokok. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu coba sendiri dah, seperti itu, ya. Ya, maka manakah yang sesuai dengan tone atau nada bicara si Nick Schmidt ini? Apakah yang A, neutral berarti biasa-biasa saja, ya, tidak memihak. Opsi yang B, dismissive, artinya adalah tidak mengambil pusing, ya, tidak menganggap serius. Opsi yang C, argumentatif, berarti berdebat, ya, berdebat panas, gitu, ya, berdebat. Opsi yang D, optimistic atau optimistis. Opsi yang E, concerned atau prihatin atau khawatir. Ya, jika kita perhatikan dari kata-katanya, ya, diksi yang digunakan oleh Nick Schmidt, yang lebih tepat adalah dismissive, ya, karena dia tidak mau mengambil pusing. Ya, silakan kalau mau kamu vaping, silakan, ya, kamu akan tahu sendiri akibatnya, karena vaping ataupun smoking sama-sama buruk bagi paru-paru. Maka opsi yang B yang lebih tepat adalah jawaban ini, ya, jawabannya opsi yang B, dismissive atau tidak mengambil pusing, tidak menganggap serius. Let's take a look at this question. Based on the information in the text, the decline of the Great Barrier Reef is mainly caused by bla bla bla. Berdasarkan informasi di dalam teks, maka soal ini menanyakan stated detail question, yaitu menanyakan hal yang spesifik yang disebutkan di dalam teks, ya, informasi spesifik yang terdapat di dalam teks, yaitu the decline, menurunnya, ya, Great Barrier Reef ini disebabkan utamanya oleh apa? Penyebab utamanya apa? Ya, jika kita cari kata kuncinya, terdapat somewhere, ya, di suatu tempat, di suatu kalimat di paragraf yang ketiga, yaitu pada kalimat the consensus statement confirms that the major cause, penyebab utama, ya, ini sama dengan kata mainly, ya, mainly cause, ya, penyebab utama. Penyebab utama dari berkurangnya koral ini adalah extreme weather events, yaitu cuaca yang ekstrim, misalnya cyclones, ya. Maka penyebab utamanya dari berkurangnya Great Barrier Reef adalah extreme weather events atau opsi yang delta. Okay, now let's take a look at this question. All of the following sentences are true according to the text except. Semua ini adalah kalimat yang benar berdasarkan teks, kecuali yang mana? Ya. Semua kalimat ini adalah benar berdasarkan teks kecuali kalimat yang mana. Maka kalimat ini, soal ini menanyakan unstated detail question, menanyakan hal yang salah, ya, atau tidak disebutkan di dalam teks. Jika kita perhatikan dari semua teksnya, ya, informasi di dalam teks, semua opsi adalah benar kecuali opsi yang C,
The focus of the reef plan is to resist the impact of extreme weather events on the reef. Fokus dari reef plan ini adalah untuk resist, untuk menahan ya dampak dari extreme weather, cuaca ekstrim terhadap reef, terhadap terumbu karang. Karena kalau kita perhatikan kata kuncinya di paragraf yang ketiga, dikatakan bahwa clearly we are not able to influence such event. Such event maksudnya apa? Event yang mana? Event yang berupa extreme weather events. Jadi dikatakan bahwa reef plan ini tidak mampu ya untuk mempengaruhi cuaca ekstrim, tidak bisa menahan dampak dari cuaca ekstrim. Yang benar adalah jika kita baca kalimat di paragraf yang ketiga, yaitu the plan atau reef plan ini adalah is a state and federal initiative designed to stop and reverse the decline in reef water quality. Ya, adalah inisiatif dari state, dari pemerintah negeri ya, dari pemerintah negara ataupun juga federal, dari pemerintah wilayah yang didesain, yang dirancang untuk menghentikan dan memulihkan berkurangnya kualitas air pada terumbu karang, reef water quality. Maka ini adalah yang tepat nih dari tujuan pembentukan reef plan, bukan opsi yang C ya. Maka opsi yang C ini kurang tepat karena tujuan reef plan adalah untuk stop and reverse, menghentikan dan memulihkan decline, berkurangnya kualitas reef water ya, kualitas air pada terumbu karang, bukan opsi yang C. Ya, opsi yang C dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk meresist ya, untuk melawan dampak dari extreme weather pada cuaca ekstrim ya, pada terumbu karang. Maka opsi yang C kurang tepat, sedangkan opsi yang lain tepat ya. Maka jawaban dari soal ini adalah opsi yang C. The focus of the reef plan is to resist the impact of extreme weather events on the reef. Okay, now let's take a look at this question. Based on the text, we can predict that blah blah blah. Berdasarkan teks tersebut, kita bisa prediksikan bahwa, maka soal ini termasuk ke dalam soal prediction. Terdapat informasi di paragraf yang keempat, yaitu the second Great Barrier Reef report card confirms that management change and water quality improvements are tracking positively, but more needs to be done. Ya, report card dalam laporan mengenai second Great Barrier Reef ini mengkonfirmasi bahwa perubahan manajemen dan peningkatan kualitas air itu sedang menunjukkan hasil yang positif, menunjukkan perkembangan yang positif. Tapi masih banyak nih yang harus dilakukan. Maka yang sesuai dengan hal ini adalah opsi yang eco, yaitu continued efforts will be required to improve water quality. Yaitu usaha-usaha yang berkelanjutan itu perlu dilakukan ya, akan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas air. Adapun opsi yang alpha, yaitu the economic value of the Great Barrier Reef to Australia will decrease significantly. Nilai ekonomi dari Great Barrier Reef terhadap negara Australia itu akan berkurang secara signifikan. Nah, ini seharusnya kurang tepat ya, karena kalau kita perhatikan kalimat atau informasi ya di paragraf yang ketiga, terdapat kalimat the Queensland and Australian government together with industry, regional bodies and conservation groups will continue working hard to maintain progress towards reef plan targets. Ya. Yaitu pemerintah Queensland dan Australia bersama dengan industri, dengan badan regional dan juga kelompok konservasi itu akan terus bekerja keras ya untuk mempertahankan perkembangan ya, perbaikan dari target-target reef plan ini, yaitu rencana dari terumbu karang ini, perbaikannya. Maka jika dikatakan bahwa Great Barrier Reef ini akan berkurang ya, akan menghilang ya, berkurang secara signifikan, ini kurang tepat ya, karena semua elemen dari pemerintah Australia ya telah bekerja keras nih untuk mempertahankan Great Barrier Reef. Ya, maka kemungkinan besar tidak akan berkurang secara besar-besaran atau secara signifikan. Opsi yang B, future research will likely focus on developing methods to control extreme weather events. Riset di masa depan kemungkinan akan fokus untuk mengembangkan metode-metode untuk mengendalikan cuaca ekstrim. Nah, ini juga kurang tepat, karena kalau kita perhatikan informasi di paragraf yang ketiga juga ya, terdapat kalimat the consensus statement confirms that the major cause of coral cover loss is extreme weather events
such as cyclones. Clearly, we are not able to influence such events. Di sini sebutkan bahwa cuaca ekstrim seperti cyclone itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita memberi dampak atau maksudnya kendalikan cuaca ekstrim seperti cyclone misalnya. Jadi opsi yang Bravo ini kurang tepat Dikatakan bahwa future research will likely focus on developing methods to control extreme weather events. Karena berdasarkan informasi di paragraf yang ketiga, kita tidak bisa mengendalikan cuaca ekstrim. Maka opsi yang B kurang tepat. Karena extreme weather events tidak bisa kita kendalikan. Opsi yang C, the local communities bordering the reef will become less reliant on tourism revenue. Komunitas atau warga setempat yang ada di sekitar terumbu karang ini akan menjadi kurang bergantung terhadap tourism dari segi keuangan wisata Kalau kita perhatikan dari segi turisme, dari segi wisata, Great Barrier Reef ini sangat menguntungkan terumbu karang Great Barrier Reef ini sangat menguntungkan bagi warga sekitar maka kemungkinan besar ini tidak akan ditinggalkan karena menguntungkan bagi mereka. Misalnya kalau kita cari informasinya di paragraf yang pertama, as many as $3.5 billion of that amount goes into the local towns and communities bordering the reef. Kalau kita cari kata kuncinya yaitu community bordering the reef, terdapat informasinya di paragraf yang pertama. Bahwa sekian banyak sebanyak 3, juta miliar dolar Nah, itu masuk ke kantungnya masuk ke menjadi pemasukan bagi warga setempat dan komunitas warga yang tinggal di sekitar terumbu karang tersebut. Maka kemungkinan besar terumbu karang itu akan terus menjadi salah satu tempat bergantungnya ekonomi bagi para komunitas yang ada di sekitar terumbu karang tersebut. Opsi yang D, the reef plan will be completely successful in eliminating all threats to the reef. Reef plan ini rencana pertahanan untuk terumbu karang ini akan sepenuhnya sukses, akan sepenuhnya berhasil dalam menyingkirkan semua ancaman terhadap terumbu karang tersebut. Opsi yang D juga kurang tepat, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya adalah cuaca ekstrim. Maka jika dikatakan bahwa all threats bahwa semua ancaman bisa dieliminasi, ini kurang tepat. Karena untuk ancaman seperti extreme weather ini tidak bisa mereka kendalikan. Maka opsi yang D juga kurang tepat karena tidak bisa semua threats semua ancaman dikendalikan oleh mereka. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang delta, continued efforts will be required to improve water quality. Berdasarkan informasi di paragraf yang keempat, yaitu diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas air. Let's take a look at this question. What is the primary finding of the Australian Institute of Marine Science Research? Apakah temuan utama dari Australian Institute Institut Australia di bidang ilmu pengetahuan kelautan Apa sih temuan utama mereka? Jika kita cari kata kuncinya, soal ini menanyakan stated detail question, hal yang tersirat hal yang tersurat hal yang kata kuncinya tersurat di dalam teks. Jika kita cari kata kuncinya seperti Australian Institute of Marine Science, ini terdapat di paragraf yang keempat. Maka cukup kita baca kalimatnya. Recent research published by the Australian Institute of Marine Science has found two primary factors that have caused a very significant decline in a coral cover over the last 30 years or so. They are extreme weather and the crown of thorns starfish. Dari sini kita ketahui bahwa riset yang diterbitkan oleh Australian Institute Marine Science ini telah menemukan dua faktor utama yang telah menyebabkan penurunan yang sangat signifikan dari jumlah cover koral atau batu koral atau terumbu karang selama 30 tahun terakhir atau semacamnya. Nah, mereka adalah extreme weather, cuaca ekstrim, dan juga jenis starfish jenis jenis bintang laut, yaitu namanya the crown of thorns starfish. Maka jika kita perhatikan yang sesuai dengan
kata kunci di teks ini adalah opsi yang Charlie, yaitu extreme weather and crown of thorns starfish are the primary drivers of the coral cover loss. Cuaca ekstrim dan juga bintang laut, ya, crown of thorns ini adalah penyebab utama, ya, dari hilangnya coral cover, hilangnya terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Sehingga jawabannya adalah opsi yang Charlie. Okay, now let's take a look at this question. We can infer from the text that bla bla bla. Kita bisa tarik kesimpulan dari teks bahwa bla bla bla. Opsi yang alpha, the great, ya, soal ini menanyakan dulu, ya, menanyakan implied detail question, yaitu hal yang tersirat yang disampaikan di dalam teks, yang disampaikan di teks secara tersirat. Adapun opsi yang alpha, the Great Barrier Reef's ecosystem is entirely resilient to human interference. Ekosistem di The Great Barrier Reef ini sepenuhnya, entirely, ya, benar-benar benar-benar tahan terhadap gangguan manusia. Maka ini tentunya kurang tepat, ya, karena ini adalah tempat wisata yang sehingga mengundang sekian banyak wisatawan, ya, maka tentunya dia bisa jadi rentan terhadap gangguan manusia. Maka harus berhati-hati dalam ketika berinteraksi dengan The Great Barrier Reef di Australia. Opsi yang bravo, the economic benefits of the reef outweigh the environmental cost of its exploitation. Manfaat ekonominya dari Great Barrier Reef ini melampaui biaya eksploitasinya, ya, jika misalnya terjadi kerusakan terhadap lingkungan di sekitar Great Barrier Reef. Nah, ini kurang tepat, ya, gitu. Maka seharusnya hal ini dipertahankan, jangan sampai malah terjadi sebaliknya, yaitu biaya eksploitasinya begitu besar, biaya kerusakan terhadap lingkungan di Great Barrier Reef bisa jadi lebih besar daripada manfaatnya, ya, maka perlunya berhati-hati, ya, jangan sampai justru terjadi kerusakan, ya, yang justru merugikan manfaat ekonomi dari The Great Barrier Reef, ya. Opsi yang B ini bisa jadi kurang tepat karena bisa jadi lebih besar biaya kerusakan, biaya eksploitasi dari The Great Barrier Reef dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Opsi yang C, The Great Barrier Reef itu tetap vulnerable, tetap rentan terhadap penyebab stres, ya, baik itu dari natural, dari alam, ataupun dari human induced, ataupun dari gangguan manusia, gitu. Ya, jika kita perhatikan di sini, misalnya di paragraph 3, ya, di paragraph 3 disebutkan bahwa the second Great Barrier Reef report card confirms that management change and water quality improvements are tracking positively, but more needs to be done. Ya. Dari report card ini, ya, the second Great Barrier Reef ini, ya, report card yang kedua dari Great Barrier Reef itu mengkonfirmasi bahwa perubahan manajemen dan peningkatan kualitas air, nah, itu telah berkembang secara positif. Namun walaupun demikian, more needs to be done, ya, masih banyak yang harus dilakukan. Pemerintah Queensland dan Australia bersama dengan industri dan juga badan regional dan juga kelompok konservasi akan terus working hard, bekerja keras untuk mempertahankan perkembangan tadi, ya, terhadap target-target dari Reef Plan, dari rencana perbaikan, rencana pertahanan terumbu karang ini. Kenapa? Ya, karena tentunya The Great Barrier Reef ini mereka tuh begitu rentan, ya, tetap rentan terhadap stressor, ya, penyebab stres, baik itu dari alam ataupun dari manusia. Sehingga mereka harus bekerja keras, sehingga, ya, begitu banyak hal yang harus dilakukan demi mempertahankan The Great Barrier Reef ini, karena mereka begitu rentannya terhadap penyebab stres, baik itu dari alam ataupun dari manusia, ya. Opsi yang delta, the decline, berkurangnya coral cover, berkurangnya terumbu karang ini primarily, ya, terutama karena overfishing, pemancingan yang berlebihan, dan juga praktek tourism, ya, praktik wisata yang tidak berkelanjutan. Opsi yang delta kurang tepat karena penyebab utama dari berkurangnya coral reef ini adalah berdasarkan di paragraf kedua, ya, paragraf 2, ya, penyebabnya adalah cuaca ekstrim dan juga starfish, ya, yaitu bintang laut, ya, yang jenisnya crown of thorns, gitu. Bukan akibat overfishing. Maka opsi yang delta juga salah, ya. Opsi yang eco, yaitu the long term survival of the reef is guaranteed, terjamin, ya. Jadi panjang umurnya, ya,
bertahannya jangka panjangnya reef ini, terumbu karang ini tuh sudah terjamin karena ukurannya yang besar dan juga kerumitannya. Maka kalimat ini tidak nyambung ya. Ya, jadi seharusnya reef ini atau terumbu karang ini tidak bisa dijamin ya, karena mereka begitu besar, begitu vast, dan juga begitu kompleks, begitu rumit untuk dipertahankan. Ya, maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan. Ya, bahwa reef ini akan terus bertahan, akan survive ya, tanpa kerusakan. Ya, maka dari semua opsi yang ada, opsi yang paling tepat adalah opsi yang Charlie. Opsi yang C, yaitu the Great Barrier Reef remains vulnerable to both natural and human-induced stressors. Let's take a look at this question. Which of the following statements about the Great Barrier Reef is not true according to paragraph 1? Manakah pernyataan berikut ini tentang the Great Barrier Reef yang tidak benar berdasarkan paragraf yang pertama? Maka soal ini menanyakan unstated detailed question, hal yang tidak tertulis di dalam teks. Opsi yang alfa ini benar ya, bahwa it di sini ya, kata it di sini maksudnya adalah merujuk pada the Great Barrier Reef ya. Jadi the Great Barrier Reef adalah sistem koral terbesar di dunia. Ini benar berdasarkan kalimat yang pertama di paragraf yang pertama. Oke. Lalu opsi yang B, the Great Barrier Reef ini terbentang sepanjang mayoritas dari garis pantai Queensland. Ini juga benar berdasarkan informasi di kalimat yang pertama. Opsi yang B ya, bahwa the Great Barrier Reef adalah rumah bagi begitu besar ya spesies laut, termasuk ribuan jenis moluska yang berbeda. Ini juga benar berdasarkan kalimat yang ketiga. Opsi yang D juga benar ya, bahwa the Great Barrier Reef ini berperan penting dari segi budaya ya, bagi aborigin dan juga bagi penduduk kepulauan Selat Torres. Ini juga benar berdasarkan kalimat yang keempat. Opsi yang Eko, nah ini kurang tepat ya. Berdasarkan informasi di kalimat yang keempat, terdapat kalimat ini ya, yaitu the World Heritage Area is worth some $5.4 billion to the Australian economy. Ya. Jadi the World Heritage Area maksudnya merujuk pada the Great Barrier Reef ya maksudnya. Nah, ini senilai sekitar 5,4 miliar dolar terhadap ekonomi Australia. Nah, tapi ini berbeda dengan opsi yang Eko, karena opsi yang Eko terdapat kata annually, setiap tahunnya. Nah, ini kenapa opsi yang Eko kurang tepat? Ya, karena bisa jadi ini adalah total dari pendapatannya, total penghasilannya ya bagi ekonomi Australia, yaitu 5,4 miliar dolar. Tapi ini tidak diterima setahun ya, maka opsi yang Eko kurang tepat, khususnya pada kata annually atau setiap tahun. Let's take a look at this question. What is the main idea of this text? Apakah gagasan utama dari teks ini? Soal ini menanyakan main idea atau gagasan utama. Untuk mengetahui gagasan utama sebuah teks, kita bisa baca bagian awal dari setiap paragraf. Misalnya paragraf 1 ya, yaitu the Great Barrier Reef stretching more than 2,300 km along Queensland coastline and covering 35 million hectares is the world's largest coral reef and probably the richest. Ya, ini adalah informasi tentang the Great Barrier Reef ya, yaitu sebagai terumbu karang terbesar di dunia dan mungkin juga yang paling kaya. Lalu kalau kita baca paragraf 2 ya, bagian awalnya. Jadi kita cukup baca bagian awal setiap paragraf. Paragraf 2. Recent research published by the Australian Institute of Marine Science has found two primary factors that have caused a very significant decline in coral cover over the last 30 years or so. Ya. Jadi dari hasil riset telah ditemukan bahwa ada dua penyebab utama nih yang telah menyebabkan penurunan yang sangat besar terhadap coral reef ini, ya, terhadap terumbu karang ini. Ya. Yaitu kalau kita baca lebih lanjutnya ya, yaitu penyebab utamanya adalah dari alam dan juga faktor binatang seperti starfish atau bintang laut. Paragraph 3 masih bicara soal masalahnya nih ya, yaitu kompleksitiesnya, kerumitannya ya. Juga digambarkan dalam scientific consensus statement. Ya, maka kita ketahui ya bahwa paragraph 2 dan 3 bicara soal masalahnya. Masalah dari the Great Barrier Reef. Jika kita baca paragraph 4, ini adalah sebuah solusinya. Solusinya adalah ya berupa kerjasama ya dari berbagai pihak untuk terus bekerja keras ya demi mempertahankan the Great Barrier Reef dari segala macam ancamannya.
Ya, maka kita ketahui ya bahwa teks ini ya, paragraf 1 bicara soal the Great Barrier Reef, paragraf 2 dan 3 bicara soal masalahnya, tantangannya, ancamannya dari the Great Barrier Reef. Dan paragraf 4 adalah sebagai solusinya ya untuk menangani masalah yang dihadapi oleh the Great Barrier Reef. Maka yang sesuai dengan inti dari semua paragraf adalah opsi yang delta, yaitu teksnya bicara soal the Great Barrier Reef dalam menghadapi segala macam threats-nya, ancamannya. Dan juga terdapat solusinya, yaitu scientists dan conservationists ya. Mereka bekerja keras untuk melindungi Great Barrier Reef dari segala macam ancaman yang besar. Sehingga opsi yang delta adalah yang paling tepat ya, karena sesuai dengan inti teksnya dari awal hingga akhir, yaitu scientists and conservationists are working to protect the Great Barrier Reef from major threats. Ilmuwan dan para ahli konservasionis ya, ahli pelindungan gitu ya, mereka bekerja keras untuk melindungi the Great Barrier Reef dari ancaman-ancaman besar. Opsi yang alfa kurang tepat ya, karena belum tentu para warga setempat ini sepenuhnya bergantung pada the Great Barrier Reef untuk hidup ya dari segi ekonomi. Belum tentu sepenuhnya, bisa jadi hanya sebagai sampingan saja. Opsi yang B juga kurang tepat ya, karena lebih tepat lagi pemerintah Australia ini berjuang keras untuk mengatur, bukan tourism ya, tapi mengatur bagaimana cara mempertahankan the Great Barrier Reef dari kerusakan akibat dari ancaman, yaitu ancaman lingkungan ataupun ancaman berupa alam ya, ataupun dari hewan dan juga dari cuaca ekstrim ya. Jadi manage di sini harusnya bukan tourism, tapi mempertahankan the Great Barrier Reef dari berbagai ancamannya. Ancamannya kalau kita baca di teks ya, berupa extreme weather, cuaca ekstrim, ataupun dari hewan seperti starfish. Ya. Opsi yang Charlie di sini walaupun benar ya, opsi yang Charlie ini tidak salah ya, itu benar, tapi tidak sebutkan ancamannya, tidak sebutkan betapa warga Australia ya, khususnya pemerintahnya itu mencoba untuk melindungi the Great Barrier Reef. Jadi opsi yang C walaupun tepat, tapi tidak menggambarkan teksnya secara menyeluruh, karena tidak ada masalahnya, tidak ada solusinya, ya hanya secara umum tentang the Great Barrier Reef saja. Maka opsi yang C juga salah ya, kurang tepat. Opsi yang Eko, the Great Barrier Reef is expanding due to conservation efforts and improving water quality. Ya, the Great Barrier Reef ini meluas karena usaha konservasi dan juga peningkatan water quality. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kenyataannya mereka sedang bukan expanding, bukan meluas, justru semakin terancam ya. Ya karena banyaknya ancaman tadi, contoh dari alam ya, dari extreme weather, cuaca ekstrim, ataupun dari hewan juga ya. Jadi bukan semakin luas, malah justru semakin terancam kehilangan ya. Oleh karena itu perlu yang namanya usaha konservasi dan peningkatan kualitas air ya, maka kurang tepat pada kata expanding. Sehingga yang paling tepat menggambarkan main idea, gagasan utama dari teks ini adalah opsi yang delta. Let's take a look at this question. According to text 1, what is one of the main reasons of the US fertility rate has declined? Berdasarkan teks yang pertama, apakah salah satu alasan utama dari menurunnya tingkat kesuburan di Amerika? Maka soal ini menanyakan stated detail question, hal yang terdapat informasinya di dalam teks tersurat ya. Jika kita cari kata kuncinya mengenai hal ini, bisa ditemukan di paragraf yang kelima. Ya, terdapat kalimat bagian akhir teksnya, yaitu but those trends, tapi tren tersebut maksudnya adalah tren meningkatnya kehamilan, ya, kesuburan tadi. Ya. Jadi tren kelahiran yang tinggi itu sudah recently reversed, saat baru-baru ini telah berubah, telah berbalik. In part sebagian because of, karena meningkatnya penggunaan metode birth control ya, atau maksudnya adalah kontrasepsi ya, metode kontrasepsi yang long acting, jangka panjang, seperti penggunaan IUD ya, atau tidak ingin punya anak, atau ingin waktu luang yang lebih banyak, atau juga karena masalah ketidakstabilan keuangan ya. Maka salah satu penyebab utama dari menurunnya tingkat kelahiran, tingkat kesuburan di Amerika adalah karena penggunaan dari kontrasepsi yang namanya IUD. Sehingga jawaban yang paling sesuai untuk menjawab soal ini adalah opsi yang Charlie,
increased use of long-acting birth control methods such as IUDs, yaitu meningkatnya penggunaan metode alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD. Let's take a look at this question. Which of the following best restates the sentence, "The fertility rate subtly shapes many major issues of the day" in text 1, paragraph 2? Manakah yang berikut ini yang paling tepat untuk menyatakan ulang kalimat berikut? Yaitu, tingkat kesuburan telah tingkat kesuburan telah halus membentuk banyak masalah-masalah besar pada hari ini. Soal ini menanyakan restatement. Manakah yang maknanya terdekat dengan kalimat ini? Ya, kalimat ini bisa ditemukan di paragraf yang kedua. Ya. Dari opsi yang ada, yang memiliki makna yang terdekat dengan kalimat di soal adalah opsi yang B, yang bravo. Ya. Yaitu, a wide range of today's critical problems is indirectly affected by changes in the fertility rate. A wide range of atau banyaknya, ya, ini menggantikan kata many, ya, banyak, serangkaian besar atau banyak, ya. Lalu today's critical problems atau masalah besar, masalah yang kritis pada hari ini, today's critical problems ini menggantikan kata major issues of the day, masalah-masalah besar pada hari ini. Lalu kata indirectly atau tidak langsung, ya, dengan tidak langsung, ini menggantikan kata subtly atau dengan halus, atau di indirectly dengan tidak langsung. Lalu affected by changes, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan. Nah, ini menggantikan kata shapes atau membentuk. Ya, bedanya kalau kalimat di soal ini adalah kalimat aktif, sedangkan kalimat pada opsi B diubah menjadi kalimat pasif, ya. Yaitu kata the fertility rate, ya, tingkat kesuburan juga sama, ya, tetap tidak diganti, tetap menjadi the fertility rate. Ya, sehingga yang maknanya terdekat dengan kalimat di soal adalah opsi yang B. What range of today's critical problems is indirectly affected by changes in the fertility rate. Serangkaian besar, ya, atau banyak masalah-masalah kritis, masalah-masalah besar pada saat ini, pada hari ini, itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pada tingkat kesuburan. Opsi yang alfa kurang tepat, ya, karena tidak ada yang menggantikan kata subtly atau dengan halus, maka opsi yang A bisa kita eliminasi. Opsi yang C juga kurang tepat, ya, karena tidak disebutkan banyaknya masalah, ya, jadi kata many-nya tidak digantikan di opsi C. Dan juga opsi yang C ini kurang kata the di sini, ya. Seharusnya the fertility rate, tingkat kesuburan, ya. Opsi yang D juga kurang tepat, ya. Sekali lagi misalnya tidak ada kata yang menggantikan subtly, ya, dengan halus. Opsi yang E juga sama, ya. Ya, jadi banyak kata yang tidak digantikan. Tidak seperti opsi yang B. Ya, semua kata penting digantikan pada opsi yang B. Sehingga yang memiliki makna terdekat dengan kalimat yang disoal adalah opsi yang B. Let's take a look at this question. Which of the following statements is an opinion from text 1? Manakah yang berikut ini, pernyataan berikut ini, yang merupakan opini atau pendapat dari text 1, ya, teks 1. Maka soal ini menanyakan fact and opinion. Dari semua opsi yang ada, semuanya adalah fakta, ya, karena teruji, terukur, ya, ada datanya, ya, beda dengan opsi yang alfa. Pada opsi yang A, ini adalah suatu opini atau pendapat. Jika kita baca kalimatnya, at first, researchers thought the declining fertility rate was because of the recession. Pada awalnya, para peneliti mengira adalah suatu hal yang sifatnya opini, ya, karena berupa prediksi atau opini, ya. Para peneliti mengira bahwa tingkat kesuburan itu menurun dikarenakan resesi. Nah, prediksi ini pun ternyata salah, karena setelah resesinya berhenti, ya, ternyata tingkat kesuburan masih terus menurun. Ya, maka kenapa jawabannya A ini salah? Ya, berupa opini, ya. Kenapa opsi yang A adalah opini? Karena ini berupa prediksi dari peneliti. Ya, dan ternyata prediksi penelitinya ini adalah salah, ya, gitu. Sehingga yang berupa opini adalah opsi yang A. At first, researchers thought the declining fertility rate was because of the recession. Let's take a look at this question. Which of the following best describes the main idea of text 1? Manakah yang berikut ini yang paling tepat menggambarkan gagasan utama dari teks yang pertama? Maka soal ini menanyakan main idea atau gagasan utama. Ya, untuk mengetahui gagasan utama dari sebuah teks, bisa kita baca bagian awal dari setiap paragraf. Ya, atau bisa juga kita baca bagian awal atau bagian akhirnya. Karena seringkali kesimpulan itu munculnya di awal atau di akhir, ya. Jika kita baca bagian awal dari paragraf 1,
Americans are having fewer babies, ya, bahwa orang-orang Amerika semakin sedikit ya memiliki bayi, ya. Jadi tingkat kelahirannya semakin sedikit di Amerika. Jika kita baca awal dari paragraph 2, because the fertility rate subtly shapes many major issues of the day, there's a lot of concern about why today's young adults aren't having as many children. Karena tingkat kesuburan itu membentuk banyak masalah-masalah besar pada hari ini, maka ada banyak kekhawatiran ya tentang kenapa orang-orang dewasa yaitu semakin sedikit memiliki anaknya, ya tidak sebanyak dulu lagi. Paragraph 3, bagian awalnya, wanting more leisure time and personal freedom, not having partner yet, not being able to afford childcare cost. Nah, ini adalah beberapa alasan ya kenapa orang Amerika semakin sedikit memiliki bayi, yaitu karena ingin punya lebih banyak waktu luang atau kebebasan pribadi, atau juga karena belum memiliki rekan ya, belum memiliki suami atau istri, atau juga karena belum mampu untuk membiayai perawatan bagi bayi. Paragraph 4, jika kita baca bagian awalnya, the vast majority of women in the US still have children, but the most commonly used measure of fertility was 60.2 last year, a record low. Ya. Jadi walaupun ya masih banyak ya mayoritas wanita di Amerika itu punya anak, tapi secara umum tetap saja ya tingkat kesuburannya itu lebih rendah ya, itu 60,2 tahun lalu. Nah, ini termasuk rekor yang terendah. Paragraph 5, jika kita baca, ternyata ini adalah kesimpulannya ya, dan penyebab utama kenapa Amerika lebih sedikit memiliki bayi, yaitu but those trends have recently reversed, in part because of increased use of long-acting birth control methods like IUDs, having no desire for children, and wanting more leisure time and financial instability. Ya, maka bagian akhir teks ini ditutup dengan kesimpulannya, yaitu kenapa tren kelahiran ini semakin menurun, yaitu dikarenakan penggunaan metode kontrasepsi ya jangka panjang seperti IUD, atau tidak ingin punya anak ya, atau juga ingin memiliki waktu luang yang lebih banyak, dan juga karena masalah ketidakstabilan keuangan. Maka yang merupakan inti dari semua teks ini adalah pada opsi yang D, yang delta. The fertility rate in the US has been declining for various social economic reasons. Inti teksnya adalah tentang menurunnya jumlah kelahiran di Amerika. Alasannya apa? Disebutkan di setiap paragraf ya, khususnya di paragraf yang terakhir itu kesimpulannya, yaitu karena berbagai masalah sosial ya, seperti belum punya partner misalnya ya, atau juga masalah ekonomi, misalnya karena ya ketidakstabilan keuangan atau finansial seperti itu ya. Maka opsi yang delta yang paling tepat karena bisa menggambarkan teks 1 secara umum. Opsi yang alpha terlalu spesifik ya, karena tidak fokus ke immigration, ini terlalu spesifik. Opsi yang bravo juga kurang tepat ya, karena bukan cuma masalah economic recession ya, karena disebutkan di paragraph 1 ya bahwa setelah ekonomi pulih kembali pun ternyata tingkat kelahiran di Amerika terus menurun ya, tetap menurun ya. Opsi yang Charlie juga kurang tepat ya, karena tadi ya tidak disebutkan seperti hal-hal tadi ya, karena tidak masalah bukan masalah ekonomi ya gitu. Dan juga tingkat kelahirannya bukan remain stable, bukan tetap stabil, tapi tingkat kelahiran di Amerika tuh tidak tetap stabil ya, tapi terus menurun atau decreasing tadi ya. Ya, bukannya stabil tapi terus menurun. Opsi yang eco di sini juga tidak disebutkan ya gitu. Kenapa tingkat kelahiran di Amerika bisa begitu rendah? Ya, maka opsi yang eco ini sama sekali jauh dari kata lengkap ya. Maka opsi yang tepat adalah yang delta ya, karena bicara tentang tingkat kesuburan di Amerika yang rendah, dan juga ada penyebabnya. Misalnya karena beragam masalah sosial dan masalah ekonomi. Sehingga opsi yang delta adalah jawabannya. Okay, now let's take a look at this question. The author's purpose in writing text 2 is to bla bla bla. Tujuan dari si penulis dalam menulis teks yang kedua ini adalah untuk bla bla bla. Ya, maka soal ini menanyakan purpose atau tujuan. Untuk mengetahui tujuan, maka kita harus tahu dulu teksnya tentang apa, main idea atau topiknya tentang apa. Nah, untuk mengetahui topik ataupun main idea dari sebuah teks, ya kita bisa baca bagian awal dari setiap paragraf, atau bagian awalnya atau bagian akhirnya, karena biasanya disitulah letak main idea dari sebuah teks ya. Jika kita baca paragraph 1, bagian awalnya adalah
Would you have a baby or add more children to your family if the government offers to help you cover the bills? Maukah kamu memiliki bayi atau menambah anak untuk keluarga kamu? Ya, jika pemerintah menawarkan untuk membantu kamu membiayai atau membayar tagihan-tagihan bayi tersebut. Opsi lalu di paragraf 2 ya. Paragraf 2, researchers study birth rates as a way to measure the stability of a community. Ya. Para peneliti mempelajari ya bahwa tingkat kelahiran ini adalah sebagai cara untuk mengukur kestabilan sebuah komunitas. Paragraph 3, in one small municipality in Finland, less DRV, fewer and fewer babies are born. Ya. Nah, ini contoh semakin sedikitnya tingkat kelahiran. Ya, contohnya di sebuah kota madya di Finland yaitu yang namanya less DRV. Nah, itu semakin sedikit bayi yang terlahir di sana. Paragraph 4, the bonuses for having children seem to be able to solve problem of low birth rate in various places. Jadi bonus dari pemerintah ya bagi warganya yang punya anak ya sepertinya tuh bisa memecahkan masalah. Masalah apa? Masalah low birth rate. Ya rendahnya tingkat kelahiran ya di berbagai tempat. Misalnya berhasil nih di negara Finlandia, di Itali, Jepang hingga Australia ya. Maka pemerintah can persuade, bisa membujuk parents, orang tua untuk memiliki anak ya dengan menjanjikan easy child care ya, perawatan anak yang lebih mudah. Mereka juga encourage, memotivasi anak ya. Memotivasi wanita-wanita untuk tetap bekerja ya sambil memiliki anak ya. Jadi ini adalah semua program pemerintah ya supaya tingkat kelahiran meningkat, yaitu mereka rela untuk mengcover the bills ya, mengcover atau membiayai tagihan-tagihan bayi gitu ya. Mereka juga mau menjanjikan easy child care ya, perawatan bayi yang lebih mudah. Mereka juga mau memotivasi wanita untuk tetap bekerja walaupun memiliki anak ya. Maka yang sesuai dengan topik ini adalah opsi yang Charlie, yaitu untuk advocate ya, untuk menganjurkan atau mendukung ya intervensi atau campur tangan pemerintah sebagai solusi yang layak. Untuk apa masalah teks ini? Masalahnya adalah berkurangnya birth rates ya, tingkat kelahiran. Jadi opsi yang C ini terbaik ya karena ada masalahnya, yaitu declining birth rates, tingkat kelahiran yang semakin menurun, dan juga ada solusinya, yaitu berupa intervensi dari pemerintah. Dan teks ini bertujuan untuk mendukung atau menganjurkan ya bahwa intervensi pemerintah ini adalah solusi yang pas, solusi yang layak untuk mengatasi masalah berkurangnya tingkat kelahiran. Opsi yang alfa ini ya kurang tepat ya karena bukan sole. Apa tuh sole? Sole artinya satu-satunya ya. Jadi masalah uang itu bukan satu-satunya solusi ya, tapi mereka juga butuh yang lain. Misalnya butuh child care yang mudah kan gitu ya. Mereka butuh waktu untuk bekerja kan gitu ya. Jadi uang ini bukan satu-satunya masalah ya. Butuh hal yang lain dari pemerintah gitu ya. Bukan hanya uang, bukan satu-satunya solusi ya untuk masalah ini ya. Opsi yang Bravo ini terlalu spesifik ya karena tidak bicara soal less DRV. Opsi yang B ini salah karena terlalu spesifik. Karena kalau purpose ini berkaitan dengan main idea atau topik. Topik itu harus yang benar dan umum, tidak spesifik seperti opsi yang B. Maka opsi yang A dan B bisa kita eliminasi. Opsi yang C ini, opsi yang D, C benar ya. Ya, opsi yang D kurang tepat karena bahkan masalahnya tidak disebutkan di opsi yang D. Masalahnya apa? Masalahnya adalah berkurangnya tingkat kelahiran. Nah, ini sama sekali tidak disinggung di opsi yang D ataupun yang Eko. Yang Eko malah bicara soal psikologis, ya tidak nyambung ya dengan teksnya. Maka jawaban yang terbaik adalah opsi yang C. Let's take a look at this question. Which of the following can be concluded from both texts? Manakah yang berikut ini yang bisa kita tarik kesimpulan dari kedua teks tersebut? Ya, maka soal ini menanyakan implied detail question, hal yang tersirat di dalam kedua teks tersebut. Opsi yang alpha, the decline in birth rates is solely due to financial instability. Ya, berkurangnya tingkat kelahiran itu satu-satunya ya disebabkan karena ketidakstabilan finansial. Opsi yang A salah pada kata solely. Solely artinya satu-satunya. Karena kalau kita baca di teks 1 ya, walaupun resesinya sudah berhenti, ya walaupun resesi keuangannya sudah berhenti, tapi ternyata it kept falling ya. Ternyata tingkat kelahiran itu di Amerika tetap menurun walaupun pada saat ekonominya sudah recovered, sudah pulih ya. Jadi ada alasan lain, tidak hanya masalah
ketidakstabilan finansial. Ya, maka opsi yang A salah pada kata solely atau satu-satunya. Opsi yang B, insentif pemerintah itu tidak efektif dalam meningkatkan tingkat kelahiran. Nah, ini salah. Karena pada teks yang kedua ya disebutkan bahwa ternyata insentif pemerintah ini berhasil di beberapa negara seperti di Finland, Italy, Jepang, dan Australia. Maka opsi yang A dan B adalah salah. Opsi yang C, yang C, the US has the highest fertility rate among industrialized nations. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena kenyataannya tingkat kelahiran di Amerika itu terus menurun ya. Jadi mereka sepertinya bukan lagi nih ya negara industri yang terbesar tingkat kelahirannya, karena tingkat kelahiran mereka terus menurun berdasarkan teks ya. Opsi yang D, tingkat kelahiran yang menurun ini adalah cuma masalah sementara saja ya, yang akan secara alami teratasi seiring berjalannya waktu. Ini juga kurang tepat ya, karena ternyata tidak semudah itu ya. Masalah ini tidak temporary ya, tidak sementara, dan ini terus berlanjut masalahnya. Tidak bisa seiring waktu semakin menghilang masalahnya, nggak bisa ya, tidak bisa. Sehingga pada teks yang kedua dibutuhkan campur tangan dari pemerintah ya. Pemerintah memberikan bonus bagi rakyatnya supaya rakyatnya mau melahirkan anak, kan gitu ya. Jadi opsi yang D kurang tepat ya, karena butuh campur tangan dari pemerintah untuk resolve, mengatasi masalah tersebut, yaitu mengatasi masalah berkurangnya tingkat kelahiran. Opsi yang Eko adalah yang paling tepat, yaitu economic stability plays a significant role in people's decision to have children. Kestabilan ekonomi itu berperan penting ya dalam keputusan orang-orang untuk memiliki anak-anak. Walaupun economic stability bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya alasan kenapa orang memilih untuk belum punya anak ya gitu. Tapi tetap kestabilan ekonomi ini berperan penting ya, seperti disebutkan di teks 1 dan teks 2 ya gitu. Jadi walaupun kestabilan ekonomi ini bukan satu-satunya faktor, tapi tetap dia tuh termasuk yang berperan penting ya. Termasuk yang berperan penting bagi keputusan orang untuk memiliki anak.